Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzala as-sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim, wassalatu wassalamu ala nabiyyina al-karim wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, sebelumnya saya mohon maaf duduk di atas ini. Ini tuntutan panggung, jadi sebenarnya lebih mantap ya lebih bawah gitu. Saya jadi tidak ada beban moral. Saya masih muda Pak Buge. Alhamdulillah saya kelahiran 92 dan putra saya sampun 3 alhamdulillah. Ini saya pertama kali ke daerah sini. Alhamdulillah dipertemukan Bapak Ibu yang luar biasa. Dari saya masuk dari sana sampai sini itu terasa semangatnya, semangat masyarakatnya, semangat masjidnya, semangat rohaninya. Apalagi bapak-bapak dan ibu-ibu ini sumringah nih, poso buat ini, poso gitu, sumringah luar biasa loh, kayak nggak puasa gitu, tapi luar biasa. Sumringah siap ngaji, siap nih bapak ibu. Alhamdulillah, maka kita bersyukur dikumpulkan dalam kebaikan, dikumpulkan dihimpun dalam ketaatan, dihimpun dalam thalabul ilmi. Sementara beberapa tempat-tempat lain mengumpulkan orang dalam kemaksiatan, mengumpulkan dalam ghibah. Kita diselamatkan dari itu, kumpul di sini Pak. Ini nikmat dari Allah. Ini termasuk sebuah berkah. Maka walaula ahlul qura amanu wattaqau tsumma amanu wattaqau la fatahna barakatan minas sama. Jadi seandainya penduduk sebuah kampung, negeri, daerah, ya lingkungan masjid sini misalnya, mereka beriman, wattaqau dan bertakwa, la fatahna akan kami bukakan apa Bapak Ibu? Barakatan minas sama, keberkahan dari langit. Apa ya, analogi bahasanya dari langit itu karena limpahan rezeki, hujan dan sebagainya dari langit itu. Keberkahan, intinya diturunkan keberkahan. Keberkahan itu apa? Ziyadatul khair, bertambahnya kebaikan. Alhamdulillah ada putra wayah saya ibadah rajin, senang beraktivitas sosial masyarakat, saling menolong. Akhirnya anaknya didoakan orang-orang sekitar. Itu orang anaknya siapa? Alhamdulillah kok soleh dan sebagainya. Maka doanya itu kembali ke bapak ibunya. Maka itu dinamakan keberkahan muter terus. Nah, itu namanya keberkahan. Maka ini yang kita cari, mencari keberkahan ridha Allah, yaitu dalam rangka mensyukuri nikmatnya Allah. Kita datang di sini dalam rangka mensyukuri nikmatnya Allah. Maka kita mengucap alhamdulillahirabbil alamin. Kenapa Bapak Ibu? Ini termasuk nikmat Allah yang luar biasa. Karena nikmatnya ibadah itu nikmat yang didulukan di dunia ini seperti nikmatnya di akhirat. Ibadah ini adalah kita mengharap kepada Allah, Allah memberi, mengabulkan harapan itu. Enggak harus sekarang, bisa jadi di akhirat dan sebagainya. Tetapi kalau kita mengharap sama makhluk Bapak Ibu, ibu ngarep-ngarep kali bapak sami akeh kecewa nih betul. Jare meh tukoke iki ora tekan saiki ra tukoke. Banyak kecewanya berhadap pada makhluk nggih betul. Maka kalau harapan kita pada Allah itu tidak bertepuk sebelah tangan. Maka dari ini kita hadir di sini dalam rangka mengharap pada Allah ridhonya, keberkahannya, diberikan ketenangan, kedamaian keluarganya. Semoga langkah Bapak Ibu di sini salah satu mensyukuri nikmat Allah yang pertama, yang kedua dimudahkan nanti jalannya di akhirat di surga Allah. Amin. Salawat serta salam tercurah pada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, Nabi yang menjadi suri toladan, Nabi yang menjadi contoh.
Kebanyakan kalau kita bersolawat itu kan Allahumma sholli ala Muhammad sholli alaihi, baru sekilas mulut. Lalu bagaimana sholawat ini bisa meresap dalam hati, teraplikasikan dalam kegiatan, dalam keseharian? Harusnya ada progres, harusnya ada capaian sholawat itu sampai ke tingkat hati. Makanya kelak ada syafaatnya Rasulullah, tapi ada yang ilaman abang, nggak ada yang nggak mau, ada yang enggak. Kenapa? Karena males, nggak mau syafaatnya Rasulullah. Ngapain sih belajar sama Rasulullah? Ngapain sih niru Rasulullah? Saya punya budaya sendiri. Ada yang seperti itu, umatnya Rasulullah. Maka hati-hati. Salawat kita adalah salawat kepada Rasulullah, kecintaan pada Rasulullah. Harusnya tingkah lakunya, harusnya menggalihnya, hatinya menunjukkan bagaimana kecintaan pada Rasulullah. Salah satunya belajar bagaimana profil kepribadian karakternya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Sekarang banyak kajian-kajian ini, kajian Ustaz Adi Hidayat, kajian Ustaz Abdul Somad bahas tentang Rasulullah, Sirah Nabawi namanya. Ada di YouTube-nya Mutadin Official. Yang punya YouTube di subscribe. Ya. Ada referensi banyak belajar tentang Rasulullah. Rasulullah bangun tidur, ada tata cara. Rasulullah berkeluarga, ada tata caranya. Rasulullah bermasyarakat, ada tata caranya. Jadi kalau kita cinta, ya kita ikut jalannya Rasulullah. Maka Ibunda Aisyah ketika ditanya bagaimana akhlak Nabi, karakter Nabi, kepribadian Nabi, karena khuluquhum Quran, akhlaknya layaknya Quran yang berjalan. Berarti kita kalau mau ikut Rasulullah minimal sering baca Quran, tapi nggak putus makna nih, nggak apa-apa. Quran secara alami karena ini wahyu dari Allah, insya Allah akan merubah manusia. Sibghatallah, akan ada celupannya Allah, akan ada hal yang sebagaimana diinginkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an. Misalkan kita anggap kita nggak paham terjemah, nggak paham tafsirnya, asbabun nuzulnya. Kita baca Quran saja. Itu ibaratnya bapak ibu disuruh bapak Pak Kiai ini, tolong nih isikan air tapi pakai saringan santan. Kita pasti akan ngeyel, yo nggak bisa nih Pak, nggak bisa bawa airnya, gitu betul. Tetapi apa yang didapat? Minimal saringannya bersih karena ngejelup air. Saringannya tidak kotor, saringannya ada bekas airnya. Minimal hati kita, diri kita ada bekas-bekas dari kebaikan Al-Quran. Jadi tetap semangat ya. Belum bisa paham terjemahin, tafsirin, asbabun nuzulnya, tetapi tetap semangat baca Quran. Karena tetap nanti akan diubah. Saya beberapa kali dan saya saat ini mengelola pesantren tahfidz, ada anak-anak yang memang mendedikasikan semangat menghafal Quran bukan karena disuruh orang tuanya, bukan karena gengsi sama temannya. Itu perubahan akhlaknya drastis. Karena apa? Allah membentuk lewat Al-Quran. Jadi Bapak Ibu, kalau ada putra bingung, anakku diapa ya? Disuruh ngapalkan Quran aja. Daripada bingung, suruh ngapalkan Quran. Dari juz 30 dulu pelan-pelan, gak harus banyak-banyak gak. Itu supaya latihan komitmen. Ini dalam rangka meneladani siapa Bapak Ibu? Rasulullah. Maka kalau nanti saat ini ditanya kenapa baca Quran ben pantas untuk syafaat, kan ya nggak pantas masuk katanya pengen untuk syafaat tapi belas ya ikut jalan itu Rasulullah. Quran pun jarang maksudnya menginteraksi dengan Al-Quran pun jarang. Minimal kita supaya dimudahkan mendapatkan syafaatnya di hari kiamat, pantas lah gitu. Itu minimal kita banyak baca Quran atau belajar tentang interaksi dengan Al-Quran. Semoga kita termasuk barisan umatnya Rasulullah yang mendapatkan syafaatnya di hari kiamat. Amin.
Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, ini sudah masuk hari keberapa nih Ramadan? 18. Kemarin 17, berarti biasa dikenal apa Bapak Ibu? Nuzulul Quran. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Quran hudan linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Jadi bulan Ramadan itu masyhur, bahkan dijelaskan dalam Al-Quran diturunkannya Al-Quran. Bapak Ibu, yang masyhur itu tanggal 17 menurut di tafsir Ibnu Katsir. Tetapi ada beberapa ulama, ada Syekh Ibnu Hajar Al-Asqalani dan sebagainya, ada beberapa ulama yang meneliti Rasulullah mendapat wahyu pertama di usia 40 tahun. Dihitung 40 tahun, kemudian dihitung usia Rasulullah, dihitung secara Masehi itu usianya Rasulullah 39, tetapi secara Qamariyah hitungan bulan 40 pada saat itu, berarti yaitu nuzulul Quran kalau itu turun di bulan Ramadan sesuai surat Al-Qadr, inna anzalnahu fi lailatul qadar, itu sebagaimana diturunkannya hari Senin. Menerima wahyunya Rasulullah, katanya Rasulullah hari Senin, berarti hitungannya adalah 10 Agustus 660 Masehi. Kalau hitungan Hijriahnya itu sekitar 23 atau 24 Hijriah, 24 Ramadan. Jadi tetapi yang masyhur, yang terkenal 17 Ramadan. Itu nggak masalah. Yang penting kita memahaminya nuzul Quran ini luar biasa. Nah, Al-Quran ini luar biasa Bapak Ibu. Al-Quran ini luar biasa. Kita preteli satu-satu. Waktu turunnya Al-Quran bulan apa Bapak Ibu? Ramadan. Ramadan jadi bulan mulia, bukan? Mulia. Tempat turunnya Al-Quran Makkah dan Madinah. Tempatnya jadi mulia, bukan? Mulia. Manusia yang mendapatkan wahyu Rasulullah Muhammad mulia, bukan manusianya? Mulia. Malaikat yang membawa wahyunya mulia, bukan? Mulia. Sampai semua para sahabat, penduduk negerinya jadi mulia. Jadi kalau kita pengen mulia, dari apa? Dekat-dekat yang bisa membuatmu mulia. Al-Quran. Kalau Nabi Muhammad kita tidak mungkin ketemu, Rasulullah sampun wafat. Kalau Jibril ya udah mungkin mimpi lah itu. Masa Jibril ternyata datang ngaku-ngaku Jibril gitu. Ada nanti ngaku jadi nabinya. Bahaya itu. Gak mungkin. Nih Mekah Madinah ya suwe lah. Moga-moga cepet lah. Minimal yang paling dekat dengan kita yang membentuk kemuliaan berarti Al-Quran. Jadi Quran menambah kemuliaan. Maka Al-Quran diturunkan di bulan Ramadan itu ada 2 tahapan Bapak Ibu. Tahapan yang pertama dari Lauhil Mahfuz menuju Baitul Izzah. Baitul Izzah itu langit dunia. Itu sekali turun di bulan Ramadan. Kemudian jadi Baitul Izzah, langitnya dunia ini kepada Rasulullah dibawa oleh Jibril selama 23 tahun. Sawi. Ya, lama itu, lama sekali. Kenapa kok ada bertahap seperti itu Bapak Ibu? Kenapa perlu bertahap? Kenapa? Menyesuaikan kondisi. Dan ini ada hadiah dopresnya buat Pak. Wah nggak ada ya. Wah kalau ada dopresnya semangat ini. Gak apa. Yang pertama yaitu sebagai penguat Rasulullah. Rasulullah itu kan ya manusia. Ada kalanya sedih, ada kalanya ya tekanan batin lah dakwah, tetapi yo dimusuhi, dipersekusi, dia apalagi dihina, dianggap orang gila. Kuat buatan bu, dibully kuat buatan. Buat bapak kuat buatan dibully. Tak kuat nih. Maka Allah turunkan Al-Quran sebagai penghibur Rasulullah SAW. Hiburannya
Nabi sebelum kamu Muhammad juga seperti ini, nggak usah khawatir. Terus dakwah. Maka ketika Ibunda Khadijah wafat dan sebagainya, turun ayat-ayat yang menghibur, termasuk diajak wisata ke Masjidil Aqsa, kemudian ke Sidratul Muntaha, di tempat maqam Ibrahim atasnya lagi dan sebagainya. Terus ayat-ayat turun sampai Rasulullah itu kangen. Kok ini wahyu-wahyunya belum turun-turun ya? Kok belum turun ini? Kangen. Maka ini termasuk salah satu luar biasa Al-Quran turun menjadi penghibur. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, kalau kepada Rasulullah aja bisa menghibur hati, berarti kalau kepada kita bisa nggak? Bisa. Ada yang di sini punya pernah khatamkan terjemah Al-Quran? Sudah dulu Pak? Sudah pernah ada program menghatamkan terjemahnya Al-Quran? Belum. Wah, ini dibikin program Pak. Jadi dari baca Facebook, novel, sebagainya, khatam terjemah Al-Quran sebulan. Saya target Bapak Ibu mbah-mbah yang di daerah BKN itu sebulan menerjemahkan, membaca terjemahan Al-Quran. Dalam rangka apa? Meneguhkan, menguatkan hati. Zaman sekarang orang itu anak muda banyak yang naudzubillah kena mental Bapak Ibu. Ada yang kasus bunuh diri banyak. Ya kan ya? Di Jogja apalagi kemarin di kampus-kampus UGM bunuh diri. Kenapa nih Bapak Ibu? Hatinya belum teguh, belum kuat. Kenapa? Satu, lingkungannya, masyarakatnya, warga-warga di situ belum support system, tidak menjadi support. Yang kedua, bagaimana dari internal dibangun secara individu dengan Al-Quran, dengan pedoman hidup yang menguatkan. Maka ada perintahnya di Al-Quran, wala tai'asu min rohillah, janganlah berputus asa pada rahmat Allah. Dari apa? Kita tidak boleh putus asa. Dan di Al-Quran banyak sekali. Bapak Ibu kalau lagi ada masalah, coba Bapak Ibu random itu apa? Acak gitu. Buka aja Quran, ya Allah saya butuh solusi. Buka, saya nonton terjemahannya. Dibaca terjemahannya. Siapa tahu memberi solusi. Gimana? Rasulullah saja bisa dikuatkan, apalagi kita. Jadi coba Al-Quran ini dibaca-baca terjemahannya juga. Biar kayak, oh ternyata Allah lagi memotivasi saya lewat ayat ini. Banyak Bapak Ibu di kalangan para mu'alaf itu yang aslinya itu pengen jelek-jelekan Islam. Jadi saya kemarin di kampung mu'alaf di Sengedgan Bapak Ibu, itu ada fenomena unik. Selama pandemi tiba-tiba ada yang masuk Islam sekitar 32 orang. Ya, alhamdulillah. Di sana itu Islam minoritas Bapak Ibu, 25%. 75%-nya Katolik. Di sana tempatnya ada universitasnya Kristen gitu. Itu di desa ada gitu. Kayak gitu. Terus di sana itu dekat Mangking. Nah, Mangking gitu di sana. Di sana kepala sekolahnya apa sih yang sekolah Kristen di sini di kota itu kepala sekolahnya di sana gitu. Jadi ada fenomena unik seperti itu. Salah satu fenomena yang lain mu'alaf pada umumnya itu kebanyakan pengen merusak Islam dengan mempelajari Qurannya. Bilallah, biidnillah, qadarullahnya. Yang namanya orang-orang tidak Islam kan buka Al-Quran bukan dari depan ya, bukan dari alif lam mim, bukannya dari belakang gitu. Ya kira-kira buka Al-Quran dari belakang balik banyak Pak Bu yang tersentuh. Ini loh, ini udah masuk akal loh. Gitu. Jadi ada yang disentuh dengan seperti itu. Jadi Bapak Ibu siapa tahu bisa jadi alternatif hukuman muka bumi ya gitu. Gue nek mau coba Quran pertama dihukum sejus mau terjemahan. Siapa tahu berubah hatinya, digerakkan sama Allah. Nah ini Allah menurunkan dari Baitul Izzah, dari langit dunia pada Rasulullah ini bertahap, salah satunya menguatkan hati Rasul. Yang kedua, kenapa diturunkan secara bertahap Bapak Ibu? Yang kedua, karena menjadi
kontekstual menjadi salah satu relevansi itu apa ya bahasa Indonesia? Kesesuaian dengan waktu zaman itu, baik secara khusus ataupun ke depan secara umum zaman sekarang. Contohnya ada hadisul ifki, ada berita bohong. Saat itu istri Rasulullah Ibunda Aisyah difitnah zina, maka Al-Quran turun menjawab. Terus ada adab-adab lain, salah satunya ya ayyuhalladzina amanu in ja'akum fasiqun binaba'in fatabayyanu, surat Al-Hujurat. Wahai orang beriman, apabila datang orang-orang fasik itu orang yang muslim, tapi ya saya dalam mabuk, saya dalam maksiat, saya senang gibah, saya dalam melarani tangganya dan sebagainya, itu fasik. Binaba'in, dengan sebuah berita, fatabayyanu, maka dicek ya, konfirmasilah, tabayyunlah. Ayat itu berlaku nggak sampai sekarang? Berlaku, apalagi sekarang gampang broadcastan grup WhatsApp. Ya, sungguh mengejutkan, ikan berkepala lele gitu ya, ada kayak gitu nih. Nomor 6 bikin kamu tercengang gitu. Ya, ikan lele yang kepala lele gitu. Ada kayak gitu kan ya, berita-berita bukan zaman sekarang namanya hoax. Allah sampun beri petunjuknya caranya. Inja atau pas itu binabain fatabai. Relevan buatan, sesuai buatan kayak zaman sekarang. Sesuai, kita harus konfirmasi. Jadi ini luar biasanya Al-Quran sampai seperti itu. Sampai diatur bagaimana menerima berita pun kita ada aturannya. Jangan sampai Bapak Ibu lebih percaya orang jauh menerima berita daripada keluarganya sendiri. Jangan sampai seperti itu. Gak percaya bapaknya tapi percaya orang lain di luar sana. Sama-sama besok itu Idul Fitrinya kapan? Ya siji Syawal gitu. Bapaknya jawab saya percaya. Takon mung sing wadah gitu. Kadang kan kayak gitu. Kita harus percaya lebih dekat dengan kita tuh yang tahu kesehariannya dan sebagainya, itu lebih utama daripada berita jauh yang belum tentu kebenarannya. Itu salah satu adab juga. Ini relevan dengan Quran. Yang berikutnya yaitu menjadi progres. Ada tahapan-tahapan Al-Quran ini mengatur syariat umat muslim. Ada tahapannya. Contohnya dalil tentang khomer. Khomer ini pun apa? Yang memabukkan. Kenapa namanya khomer? Kenapa nggak dalil tentang minuman keras? Karena nggak semua minuman keras haram. Contohnya es batu. Kenapa? Di tembok sudah ya es buahan ya, minuman keras. Karena nggak seperti itu. Karena ada sesuatu yang tidak harus minuman keras ini, dia juga memabukkan. Contohnya Bapak Ibu, lem itu bisa bikin mabuk. Lem itu sing ngomong pinggir ibu kota. Kecubung itu mabuk banget. Maka dalilnya khamr, ya, yang memabukkan di psikotropika, mobil komik limo campuri revanol, misalnya ada Bapak Ibu kayak gitu. Saya waktu dulu di pondok itu kan setiap seminggu sekali kejatah ngepost jaga salah satu toko pondok, yaitu toko di tengah sawah, toko obat-obatan tani. Sekitar situ kalau malam itu kadang ada orang mabuk di sekitar situ, Pak. Pagi-pagi saya lihat di situ itu apa? Revanol, obat gatel. Kali komik kok ya bisa ngomong obat gatel. Obat orang yang mabuk. Ada gitu. Saya jadi tahu gitu. Jadi luar biasa ternyata orang bagaimana mencari yang memabukkan itu sampai apa-apa dioplos gitu. Nah ini dalilnya pertama apa? Khomer ini dijelaskan menghilangkan akal. Yang kedua, la taqrabus shalah wa sukar. Jangan mendekati tempat sholat sedangkan kamu dalam kondisi hilang akal, mabuk. Dalil yang kedua. Setelah tahu perintah yang ketiga, khomer itu madharatnya lebih banyak min naf'ihima daripada manfaatnya. Kadang ngomong ben anget itu manfaatnya kan ya. Kenapa enggak jahe susu anget kan ini? Ya, sama-sama anget itu.
Mereka maunya manfaat, tetapi madorotnya lebih banyak. Diterangkan itu. Baru ayat yang terakhir diharamkan. Diharamkan apa? Khamar. Berarti ada tahapan syariat. Pertama dipahamkan dulu masyarakatnya, dikasih tahu contoh-contohnya, dikasih diskusi dulu manfaatnya itu nggak seberapa daripada madorotnya. Bapak Ibu kalau main di daerah Makbo ditambah Boyo, saya senang lari-lari pagi itu banyak orang-orang sedulur wetan itu sing sok mabuk. Habis itu di sana keluyuran Bapak Ibu, gawe rusuh. Motornya ditabrak-tabrak itu efeknya. Madorotnya banyak banget. Banyak. Jadi Allah sudah kasih penjelasan itu baru diharamkan. Al-Quran mukjizatnya luar biasa banget. Luar biasa. Kok Allah kepikiran dia sampai segitu? Ya iyalah menciptakan yang menciptakan manusia. Kepikiran sampai situ. Kalau Nabi Muhammad gak mungkin bisa buat aturan seperti itu dan bisa relevan sampai sekarang. Gimana? Makanya Rasulullah didamel ummi. Ummi itu kalau zaman sekarang itu kerennya buta literasi. Supaya apa? Tidak tercampur dengan mitos-mitos saat itu. Mitosnya orang Persia, mitosnya orang Romawi, mitosnya Yunani itu nggak masuk kepada Rasulullah. Bahkan luar biasanya Al-Quran dijaga ini, langit yang biasanya ketika ada berita dari Lauhul Mahfuz ke langit dunia sebelum ada Rasulullah itu kan sering jin setan itu mencuri dengar. Terus nanti dikasihkan peramalnya itu nanti diotak atik mau bahasa macam-macam jadi banyak ramalan. Itu sering dicuri. Tapi saat Rasulullah lahir, saat Rasulullah diutus Mu'isa berubah. Setiap jin yang mau nyuri dilempar asteroid itu kayak yang meter sama malaikat. Dalam rangka apa? Salah satunya menjaga karena wahyu Al-Quran ini sedang turun saat itu, supaya jin setan tidak otak-atik dan sebagainya. Begitu dijaganya Al-Quran. Jadi seperti itu. Dan sampai sekarang tetap terus dilempari. Jadi kalau zaman sekarang ada dukun ngaku bisa akurat ngeramalnya, satu dipastikan dia prediksi otak jatuh. Yang kedua yaitu mereka menskenario. Contohnya bapak sini sing artis di desa sini ada artis gitu. Diramal besok meninggal karena sakit ini. Sebelumnya dukun itu riset ke rumah sakit yang sering periksa itu. Oh ini potensi kanker, si ibu ini, artis ini potensi kanker. Ayo dipesaing buat pesewa itu diperangi, diteror dengan kata-kata sehingga kesehatannya tiba-tiba bisa menurun. Kata-kata itu bisa menurunkan kesehatan sehingga bisa saja mati. Apalagi ditambah ramalan kamu mati dalam kondisi ini. Oh saya kok ngerti gitu. Itu mereka riset dulu Bapak Ibu, cari dulu gitu. Jadi itu diskenariokan oleh tukang ramal itu. Tukang ramal ini di-endorse sama media-media supaya naik juga karena media butuh berita. Jadi ada yang seperti itu. Saya pernah dapat cerita ini karena langsung dari beberapa kalangan artis ada yang seperti itu. Jadi luar biasanya itu mainannya mereka. Tetapi untuk yang ramalan asli yang bisa dari berita langit sudah tidak bisa sampai sekarang. Dikarenakan apa? Bibarokatil Quran, keberkahan Al-Quran. Nah, di bulan Ramadan ini momentum Bapak Ibu untuk terus membaca Al-Quran, memahami Al-Quran, apalagi ternyata Al-Quran luar biasa, kayak baca novel itu. Nah, selanjutnya di bulan Ramadan ada satu hal lagi. Setelah Syahrul Ramadan tadi itu ada satu ayat yang nyelip unik. Ayatnya kan perintah dari awal kan tentang apa Bapak Ibu? Puasa Ramadan. Tiba-tiba di tengah-tengah ada wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib. Dan wa idza sa'alaka apabila bertanya siapa? Ibadi hambaku tentang anni, tentang aku. Fa ini qarib, langsung fa ini enggak pakai kul ini qarib karena Allah itu ingin memberi isyarat kalau Allah itu dekat, enggak perlu pakai perantara kul ya Muhammad. Ini qarib, saking dekatnya Allah dengan kita. Ini pola pemikiran manusia yang terbatas, yaitu dengan cara Allah itu gimana? Allah dekat. Karena dalilnya apabila hambaku bertanya
Berarti domain atau teritorinya atau pola pikirnya manusia yaitu Allah itu dekat. Gak usah tanya dekatnya kayak apa dan sebagainya, itu beda dimensi Bapak Ibu. Allah itu tidak terbatas ruang dan waktu, bahasa Arabnya azali. Kalau manusia terbatas ruang dan waktu. Jadi nggak mungkin yang terbatas ini menilai yang tak terbatas, gimana? Berarti perintahnya apa? Uji da'watad da'i idza da'a. Sungguh banyak-banyak berdoa. Karena apa? Bulan Ramadan ini berarti motivasinya harus banyak-banyak berdoa. Berdoa itu dalam rangka apa Bapak Ibu? Meminta. Selain meminta apa lagi? Membangun kedekatan pada Allah Subhanahu wa ta'ala, kemesraan pada Allah. Orang kan kalau membutuhkan kan dipin dekat-dekat gitu kan, mesra kan, kita mendekat sama Allah. Jadi misalkan belum terkabul, setidaknya Allah punya rencana yang lebih baik daripada sekedar doa kita, gitu. Jadi kita banyak berdoa, apalagi doa orang yang tidak tertolak. Satu, doanya pemimpin yang adil. Yang kedua, orang yang terzalimi. Yang ketiga, orang puasa yang hendak berbuka. Nah ini peluang. Tetapi hati-hati loh, semakbul-makbulnya doa, ada banyak aturan yang menjadi salah satu melejitnya doa dan tidak terkabulnya doa. Sahabat Rasulullah Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu anhu, ini maghrib jam berapa nih? 17.42. Nanti ada ada doa dulu pada saat. Ini nggak apa-apa gitu, ada panjang dikit nih. Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu anhu ini sama Rasulullah didoakan Bapak Ibu. Ya Allah, tepatkanlah sasaran panah Sa'ad bin Abi Waqqas dan kabulkanlah doa-doanya. Tetapi ada selain itu, selain doanya Rasulullah untuk kabulnya doa Sa'ad bin Abi Waqqas, salah satunya Sa'ad bin Abi Waqqas menjaga makanan, pakaian, semuanya dari yang haram. Ada hadisnya? Ada. Innallaha thayyibun la yaqbalu illa thayyiban. Allah itu baik dan tidak menerima kecuali yang baik. Kemudian nanti disebutkan wa innallaha amara bil mu'minina bima amara bil mursalin. Allah merintah Rasul juga seperti merintah manusia. Perintahnya apa? Ya ayyuhar rusul kulu min thayyibati wa'malu sholihan. Wah, langsung datangi Muhammad. Supaya surga ini. Ada ayat, wahai Rasul makanlah dan minumnya dan beramal saleh. Perintah pada orang beriman, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang yang beriman, kulu min thayyibati ma razaqnakum, makanlah dari apa-apa yang dirizkikan. Tapi nunggu ya Pak, nunggu adzan. Pasti kita dilih. Jadi ada dengan sama perintahnya. Kemudian di hadis ini diterangkan, summa dzakara rajul, kemudian dikisahkan, diterangkan ada seorang laki-laki yutilu safar, sedang melakukan perjalanan jauh. Orang yang melakukan perjalanan jauh termasuk orang yang doanya dikabulkan juga. As'asa al-bara yang muddu yadaihi ila sama, menengadahkan tangannya dengan sungguh-sungguh ke langit. Ya Rabb, ya Rabb, berdoa ya Rabbi, ya Rabbi. Akan tetapi wa mat'amuhu haramun, yang dia makan haram, wa malbasuhu haramun, yang dia pakai haram, wa hudiya bil haram, dan segala yang ada pada dirinya haram. Fa ana yastajibu lahu, kemudian Allah di mana mau mengabulkannya. Nah ini jangan sampai doa-doa puasa kita terhalang malah hal-hal yang haram. Jadi harusnya makbul gara-gara hal-hal yang haram itu tidak terkabul. Rezeki dari Allah itu sudah pasti Bapak Ibu. Cara mengambilnya itu pilihan. Gimana? Bapak Ibu ada yang digariskan saat ini, besok dikasih 1 miliar sama Allah. Ada yang 2 miliar, ada yang 11 miliar, 300 triliun. Siapa itu kemarin yang di komentar 300 triliun? Tetapi Allah punya pilihannya. Allah ngasih pilihan buat kita, mau diambil pakai cara halal atau cara haram. Cara haram itu banyak, bisa korupsi, bisa nyuri, ngerampok, begal dan sebagainya.
Cara halal kerja sungguh-sungguh, yo sabar, yo kadang jatuh, yo kadang usahanya gagal dan sebagainya, tapi yakin nanti dapat segini. Yakin betul Pak Bu ada rezekinya? Yakin, tetapi kita jatuh bangun itu sunatullahnya. Tapi kadang-kadang orang nggak sabar pengen langsung saset itu. Makanya banyak MLM itu yang MLM dolim laris karena mau hadiahnya kapal pesiar, jalan-jalan luar negeri dan sebagainya. Karena manusia gampang teriming-imingi, teriming-imingi. Nah, maka dari itu rezeki sudah diatur, cara ngambilnya itu pilihan di. Termasuk Bapak Ibu gadang putra wayah yang masih muda-muda monggo diajari. Nah jodoh itu sudah diatur. Kowe ora perlu pacaran, yo tetap iso nikah. Nggih mboten? Nggih. Misalkan si A jodohnya sudah pasti B. Mau dia pacaran atau tidak, tetap nikahnya sama si B. Tapi banyak yang karena nggak sabar, akhirnya ngambil tempuh jalan kemaksiatan. Dia pacaran dhisik dicicil aja dulu jodoh nih, ngapain jodoh nih wong liya gitu ya. Kan nggak sanggup ngentek waktu, sing ora pasti, ngentek waktu, ngentek perasaan, nangis-nangis dulu sing jodoh nih. Kan lara hati ngentek nguras tenaga. Emang. Nah, monggo putane biar jodoh mungkin wis pasti. Tugas kita ngambilnya dengan cara halal atau cara haram. Loh, tapi kan itu dari pacaran sampai nikah lah. Iya. Ya kan udah pasti situ, tapi dia ngambilnya dengan cara tidak halal. Maksiat dulu. Padahal pernikahan itu sebuah bitaqon ghalidho, ikatan yang agung Bapak Ibu. Yang suci, sakral dalam rangka cinta itu dijaga supaya dalam kesuciannya. Tetapi kok dimulai dengan yang tidak baik, emang buatan Bapak Ibu. Bapak Ibu sholat, tapi wudhunya nggak mau bagi rajin itu yang tidak. Kenapa enak kan gini? Nggak sirup marjan, nggak sholat kayak gitu. Manis sirup marjan kumu-kumu saya bilang, tapi liket tinggal gimana? Nah ini, jadi hati-hati. Sudah diatur. Jadi kalau kita nggak mau diatur, berarti kita imannya tanya, "Weh percaya nggak sih kalau takdir Allah? Percaya nggak sih sama ketentuannya Allah?" Jangan sampai perilakunya kayak orang yang nggak beriman, berusaha boleh ibu hande jodohku, beringasan dan sebagainya. Yakin sama Allah ada. Maka dari itu ini sebuah wawasan buat kita. Rizki ditenangkan oleh Allah, sudah ada aturannya. Tugas kita ubah. Allahumma ubah. Ya Allah, saya izinkan saya ubah rezekimu sing sampun jenengan takdir ya Allah. Ridho ya Allah, jangan sampai melalaikan sholat saya ya Allah, jangan sampai melalaikan ibadah saya ya Allah. Tuntungannya kan nyata ya, bukan malah ya Allah kayak tendere lumayan ya Allah gitu. Katanya tak nganggo jalur silaturahmi, yo gula teh karo pirang-pirang itu malah suap nggak boleh. Hati-hati Bapak Ibu, atas nama silaturahmi tapi suap itu nggak boleh. Betapa-betapanya makelar-makelar politik, makelar-makelar jalan tol atau apa itu hati-hati. Jadi cobaannya yang besar itu, apalagi Bapak Ibu yang kerja di properti, godaannya masya Allah gede banget. Dari itu mari rezeki yang dibawa pulang untuk keluarga, rezeki yang dibawa pulang untuk anak-anaknya, keluarga sebagainya yang halal, supaya doanya istrinya mustajab. Ya Allah, Ustaz, kata istri saya udah walihan, tapi doanya kan pernah fakbul ya, udah kan bapaknya nggak bawa rezekinya haram. Nah ini hati-hati. Jadi istrinya sudah salihah, bapaknya juga harus saleh. Seberapapun, insya Allah cukup. Nah ini kebutuhan hidup, jadi gaya hidup kurang. Jadi monggo dimulai dari yang kecil ini menjaga makanan, dimulai dari yang kecil memahami bahwasanya takdir Allah itu luar biasa. Dari yang kecil memahami Al-Quran menjadi petunjuk kita, menguat hati kita menjadikan bulan Ramadan ini untuk latihan Ramadan itu poso kan sing halal ya boleh maem ini ku halal atau Bapak Ibu gitu. Bapak Ibu purun saat ini mungkin buatan bulan kan sing halal ya boleh maem, apalagi yang haram itu tarbiyahnya, pendidikan bagaimana menahan diri. Semoga nanti
nahan ya sampai besok menahan diri dari istri yang memang digariskan untuk halal, jangan sampai dengan cara. Ya tadi ada pertanyaan jawab. Kayaknya cukup Pak Bu doa Rien ini. Kita doa ya. Ada salah satu doa sahabat Nabi yang masyhur ketika buka puasa, salah satunya ini kita baca sama-sama nih. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni as'aluka birahmatikal ladzi wasi'at kulla syai' antal firali dhunubi. Allahumma inni as'aluka birahmatikal ladzi wasi'at kulla syai' antal firali dhunubi. Allahumma inni as'aluka birahmatikal ladzi wasi'at kulla syai' anta firali dhunubi. Meskipun masuk ya, alhamdulillah pas. Kurang lebihnya mohon maaf ya Pak Bu, bila yang saya buatan sopan, buatan menaik kembali, nyuwun ngapunten. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.